Hai Sobat Pasur, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri Chefoni, di channel Icak Icak TV. Wey, kita sudah di Banyuwangi dan pagi ini kita akan segera nyebrang ke Bali. Dan motor sudah di luar, sudah standby. Nih, motor sudah standby. Duffel bag sudah ditaruh, udah tinggal jalan. Dan langsung berembun. Bentar. Nah, tuh, so far ini motor puas banget sih pakainya. Memang ada keluhan-keluhan minor dari kita, tapi itu akan kita bahas nanti di akhir perjalanan. Dan yang pasti sejauh ini nggak ada masalah sama sekali dan kita puas sekali sama performa motor ini. Dan kita udah mau berembun lagi. Cepat berembunnya. Nah, dan kita udah mau jalan, tapi seperti biasa sebelum jalan kita doa dulu. Ini kenapa ya berembun terus ya? Cepat berembunnya menurut saya. Karena dari ruangan ini kali ya. Yaudah ya, kita doa dulu ya. Namanya siapa? Kenan. Nih, udah sarapan belum? Nanti habis sarapan baru makan permen ya. Nah, Oke. jangan sekarang ya makannya. Bilang apa? Makannya nanti habis sarapan, jangan sekarang. Bilangnya apa dulu? Makan? Iya, kasih dulu. Dadah Kenan. Ya, mari. Mari Mbak. Dah? Dadah. Karena hotel tempat kami nginap posisinya tidak jauh dari pelabuhan, jadi riding sebentar aja kita pun sampai di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan beruntungnya hari ini, begitu sampai kami bisa langsung naik ke kapal, tanpa harus mengantri dulu. Dan singkat cerita, akhirnya kita pun sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Memasuki Bali dari Gilimanuk, sudah pasti kita akan melintas di bawah Candi Gelung Pori Gilimanuk yang ikonik. Dan tak lama juga, kita juga disambut oleh gerbang Taman Nasional Bali Barat. Nah, di sini kita belok kiri menuju ke Kabupaten Buleleng, utaranya Pulau Bali. Rute ini menjadi rute favorit kami untuk memulai mengeksplor Bali. Apalagi ini pertama kalinya kami mengaspal di Bali dengan Ford 250 dari QJ Motor ini. Nah, sekarang kita sudah keluar dari kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dan artinya kita sudah mulai akan ketemu dengan kawasan pemukiman penduduk. Karena waktu sudah mendekati jam makan siang, kami pun memutuskan untuk mampir di tempat makan favorit kami setiap kali kami melintas di rute ini.
Selesai makan, perjalanan kita lanjutkan. Dan karena memang sudah tengah hari, cuacanya menjadi sangat panas. Tak terasa kita pun masuk di kota Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng, yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Buleleng. Kita belok kanan di sini, mengarah ke selatan, keluar dari jalur lintas pantai utara Bali. Di rute ini, jalurnya perlahan-lahan mulai menanjak, karena kita memang menuju ke area pegunungan. Apalagi waktu Google Map mengarahkan kami ke jalur alternatif lewat desa Mengening. Jalurnya sempit, berkelok-kelok, dan terus menanjak. Untungnya Ford 250 ini asik dan effortless untuk melintas di jalur yang seperti ini. Nah, sekarang kita kembali masuk ke jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli. Nah, sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Semakin mendekati pusat kecamatan Kintamani, kabutnya semakin tebal. Karena memang posisi kita sudah semakin tinggi. Kurang lebih kita berada di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut. Kabutnya semakin lama semakin tebal. Kami yang awalnya mengira ini hanya embun kabut, tanpa sadar sudah menjadi basah kuyup. Karena perlahan-lahan embun kabutnya berubah menjadi hujan. Kita berhenti di Indomaret dulu. Stop. Naik gas. Bagaimana? Kaku-kaku?
Awalnya tadi dikira kan kabut, basah dikit-dikit. Lama-lama jadi hujan. Kita menghangatkan badan dulu di Indomaret. Oke, let's go. Oh, ramai. Coba lihat ke belakang. Jalan ke sini. Apa yang bisa kita dapatkan di dalam, di belakang ini? Tara. Dan semuanya kabut. Dan masih hujan. Dan kayaknya nggak ada tempat juga buat kita istirahat. Terus lah. Kita lanjut lagi? Oke, jadi kita pindah karena di Indomaretnya tadi penuh, kita pindah di sebelahnya. Dan sebenarnya walaupun di sini lebih banyak tempat, tapi pemandangannya sama saja. Hanya seperti ini, Karena semuanya lagi putih. hujan. Tapi tahu teman-teman, Sobat Pastor, kalau tahu ini kalau lagi nggak ada kabut, ini adalah pemandangan Gunung Batur. Jadi bawah itu, nah tadinya kita rencananya mau riding ke bawah. Ada yang apa kayak black stone itu, bekas lavanya itu, kita bisa foto-foto di sana, cakep harusnya. Tapi kalau keadaannya begini, kayaknya percuma kita riding ke bawah. Mau foto sama black stone-nya pun ya sudah jadi white stone dia. Black lavanya gitu. Jadi ya sudahlah. Ya, ini gedung sebelah loh, itu nggak kelihatan. Indomaretnya juga tuh. Nah, jadi ya sudahlah. Kita urungkan niat kita ke Dan di bawah. sini, di luar lebih dingin daripada Ya. di dalam yang pakai Jadi AC. di dalam, memang dalam pakai AC juga. Kayaknya nggak perlu pakai AC lah di dalam itu. Tapi yang pasti lebih dingin di luar ini. Ya, wes lah. Kita menghangatkan diri dulu. Habis itu kita lanjut perjalanan setelah minum ngopi-ngopi bentar. Mau bilang ngopi-ngopi cantik nih, jadi ngopi-ngopi kedinginan ini. Dingin. Wis. Setelah menghangatkan diri dan hujannya juga udah mulai reda, kita melanjutkan perjalanan. Nah, Sobat Pastor, perhatikan ya, outfit warga lokal di sini yang pakai jaketnya entah setebal apa. Dan bayangin kita hujan-hujanan di tempat yang dinginnya seperti ini. Kebayang dong dinginnya kami tadi itu seperti apa? Keluar dari kawasan Kintamani ini, kita mulai jalan menurun. Dan perlahan-lahan kabut serta hawa dinginnya juga mulai berkurang.
kita sudah sampai di tempat pemberhentian kita hari ini. Tempat kita nginap hari ini. Teman-teman Sobat Pastor bisa tebak kita ada di mana? Hehe. Nih, di depan kamar kita nih ada yang beginian. Cakep banget. Dan tadi lihat kan jalan masuknya ke sini aja kayak gimana. Itu lewat desa-desa yang asri banget dan sempit. Karena memang itu adalah jalur khusus desanya aja. Karena tidak bisa dibilang jarang dipakai sama orang luar. Karena apa? Karena kita ada di Desa Panglipuran. Nah, kalau kita ke Desa Panglipuran itu biasa kita tuh masuknya dari arah timur, itu gerbang utamanya untuk wisatawan. Jadi masuk langsunglah disambut dengan tampilan Desa Panglipuran yang seperti biasa kita lihat. Nah, kita itu masuk dari belakang lewat rumah penduduknya masuk ke sini. Dan itu kan memang buat tamu nginap sih. Disarankan lewat sini biar bisa langsung angkat barang. Karena kalau lewat dari depan agak jauh. Nah, dan meskipun kita di Desa Panglipuran, untuk penginapannya sih ini keren banget. Tuh, tampilannya ini udah sangat modern ya. Kayak gini. Nah, ini kamar barang-barang kita berantakan. Tapi tempat tidurnya seperti ini. Dan toiletnya di belakang, sepanjang ini. Ada shower sama ini juga nih, Poni lagi di dalam toilet sih. Nah, sudah. Nah, tuh. Nah, tuh. Ada showernya, basah duduk. Ada air panas juga berarti itu kan? Nah, ya, wastafel, terus ada lemari juga di sini. Seperti itu. Nah, tebak kalau kamar-kamar seperti ini, nginapnya di tempat yang spesial pula di Panglipuran, ngerasakan nikmatnya alam Bali yang tenang, dan kita bisa ngobrol-ngobrol malam sama warga-warga lokal di sini. Tebak harganya berapa? Hanya Rp375.000. Nih, Rp5.000. Ya, surprisingly, maksudnya memang sih fasilitasnya bisa dibilang cuman kamar tok dan ada breakfast juga paling ya kan by porsi gitu ya, nggak mungkin buffet. Tapi kan kita bisa merasakan vibe Bali yang sesungguhnya itu di sini. Nah, itu yang mahal sebenarnya. Tapi bisa dapat penginapan dengan harga yang segitu. Ntar lagi kita jalan keluar. Ini lagi siap-siap, habis itu kita jalan keluar. Kita bisa ngerasain Desa Panglipuran sampai puas. Nah, ini karena kita datang udah sore. Coba kalau kita datang dari awal. Ya wes lah ya, kita tunggu Poni, habis itu kita jalan keluar ya. Nah, kita sudah di depan. Jadi rumah kita itu rumah kita. Ya, rumah kita untuk malam ini. Penginapan kita tuh di gang situ masuk dalam. Jadi di depannya ini, nah, ada warung gini. Terus ada toko oleh-oleh juga kayak gini. Nah, jual macam-macam nih. Ada udeng. Oh ya, di sini juga menyewakan pakaian adat. Cuman berapa? 50.000 ya? 50.000. Buat foto-foto. Sepasang satu orang ya maksudnya ya? Nantilah kita tanya, kita pastiin. Nah, terus ini. Pertama ini. Ya. Oh, ini ada nih. Nih, menyewakan pakaian adat Bali. Makan minum. Nasi goreng 20.000. Wah, standar lah ya. Tuh. Masih termasuk murah loh untuk ya. wisata. Apa? Lolo cem-cem. Nanti ada enggak? Oh iya. Ya, lolo cem-cem. Itu minuman yang unik. Nah, terus ini tadi. Enggak, yang itu enggak. Apa kamu bilang tadi? Enggak, yang itu. Tadi mau ngambil itu, tapi dia nyangkut. Yang ini nih. Oh. Ya. Copot ya, SpongeBob-nya. Ini apa sih? Ular. Yes. Dan the main attraction of this adalah lagi ramai ya. Ada rombongan anak kan. Tuh, nih. Ke sana. Jadi kita tuh beneran tinggal di Desa Panglipurannya. So, seperti itu Sob. Ya udah, kita jalan-jalan yuk.
Wow, rame banget, rame banget. Sangat ramai. Tuh. Mau di situ, mau di belakang, ramai. Ya, tuh. Jadi kayaknya kita karena nginep di sini, Ya, kita besok aja lah ya menikmati. pagi saja yang Jadi, tidak ramai. Dan oh ya, tadi lupa, harga kamar hotelnya itu sudah include dengan tiket masuk dan Penglipurannya ya? ya, tiket masuk penglipurannya. Iya, breakfast tadi udah disebut. Oh, udah. Nah itu, jadi ya udahlah ya, kayaknya Iya. kita lihat apa yang ada di explore. Kalau nggak besok pagi aja kita baru jalan-jalan di sini sambil kita foto-foto besok. Oh iya, ramai banget. Ya, jadi karena pada ramai banget, tapi ini sih sudah agak sepi sih, udah pada pulang. Tapi tadi waktu masih ramai saya terlanjur pesan makanan. Jadi karena tadi hujan-hujan, habis kehujanan juga di Kintamani tadi. Nah, sekarang saya pesan Indomie. Aduh. Kebetulan di tempat kita nginap ini kan ada warung juga. Jadi ada jual Indomie juga. Jadi pas lihat dari Indomie, langsung mau dong gitu. Pantang kena cuaca dingin, langsung Indomie. Iya. Terus ini minum namanya loloh cem-cem. Ya. Ini enak banget. Ini kita setiap ke Bali pasti cari ini karena apa ya, segar dan sehat. Karena ini memang rempah-rempah apa gitu isinya, lupa pokok, tapi Ada sehat di sih. situ? Enggak, Oh, di ada sini enggak keterangan. ditulis. Tapi emang bahan-bahan alami semua. Dan itu segar-segar pedas, unik rasanya. Dari apa? Daun kan ya? Ya, lupa nama. Jadi seperti ini kalau kita nginep di Penglipuran, suasananya begini. Habis ini sepi, kayaknya kita jalan-jalan lagi deh ke Ya. arah sana. Sudah nggak ada orang. Betul. Penglipuran jadi punya kita, private guys, private. Wis, makan dulu, Caca Tarui. Nah, sekarang nih jadi punya kita private. Enak di jalan-jalannya nih. Tadi kita nggak sempat ke sana. Sekarang mari kita ke situ. Sobat. Jadi tadi pas jalan kami lupa. Ternyata GoPro-nya lowbat. Baterainya habis. Dan sekarang sudah malam dan kita jalan lagi di sini. Tuh, beneran. Tapi sayang nih GoPro ini low light-nya jelek sih. Kalau nggak nih kelihatan banget bagus. Ya percuma. Ya, cuma nampak lampu-lampu aja. Iya. Jadi ya sayang banget. Tapi ini bener-bener yang desa yang sunyi, sepi, nggak ada apa-apa. Itu. Kita bentar lagi mau cari makan. Kita mau lihat di sekitar sini ada, apakah bisa jalan kaki aja atau bisa atau harus naik motor. So kita lihat nanti ya. Oke sob. Jadi ini kocak sih. Jadi habis dari kita jalan keluar tadi, akhirnya kita memutuskan untuk cari makan di luar aja, di luar dari desa Penglipuran ini. Iya. Jadi kita balik dulu ke kamar, ngambil kunci motor, ambil helm, lalu keluar naik motor ke Bangli, ya kan, kota terdekat. Terus sampai di sana baru sadar bahwa kameranya ketinggalan. Jadi akhirnya kita makan tanpa shoot sama sekali. Ya. So maaf aja. Kita sih makannya juga tadi makan yang biasa-biasa aja sih, tapi kayak juga cukup ramai sih tempatnya. Makanan khas Bali lah. Buka malam. Buka malam. So itu aja kayaknya perjalanan kita hari ini. Yes. Besok kita akan berpindah dari sini ke Kuta, tapi mungkin kita akan singgah-singgah juga. So di video berikutnya bisa dilihat kita kemana aja di Bali. Ya, itu aja ya. Yes. Oke. So sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Masih di Cek TV. Bye-bye.